Kalau sudah SBY turun gunung sampai kemudian langsung buka suara terkait upaya kudeta Partai Demokrat, nama yang disebut-sebut dalam pidato Pak SBY juga tak tanggung-tanggung. Ada nama Pak Muldoko, nama menteri-menterinya Kabinet Joko Widodo, bahkan juga nama Presiden. Kalaulah bisa saya kutip yang dikatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Beliau yang dimaksud adalah Presiden Joko Widodo. Nah, ini ada apa? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One mulai dari Mas Pangi Syarwi sebagai pengamat komunikasi politik di sini ya. Yeah. Mas Pangi, selamat malam. Assalamualaikum. Mbak Caca. Dan juga mewakili Partai Demokrat Mas Herzaki Mahendra, Ketua Badan Komunikasi Strategi Partai Demokrat. Selamat malam Mas Herzaki. Malam Mbak Caca. Mewakili Istana sudah hadir Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum Bang Ngabalin, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam Caca, Eza, kemudian Pangi. Terima kasih. Ya. Mewakili KSP, mohon maaf saya garis bawahi, mewakili KSP, Bang Ngabalin, pernyataan dari Pak SBY, bahkan juga menyinggung nama Presiden ini dan juga menyebut nama Pak Muldoko. Seperti apa Bang Ngabalin? Aduh, kesian ya, sayang banget ya kalau masalah remeh-temeh begini harus Pak SBY turun tangan, kemudian ngomong terbuka begitu. Menurut saya tidak terlalu bagus ya sebagai guru bangsa, sebagai seorang tokoh, profesor, doktor, jenderal, TNI, purnawirawan, kurang terlalu bagus. Saya makanya dalam beberapa kesempatan itu kan menyampaikan supaya paling tidak memproduksi satu isu publik itu yang bisa rakyat juga terbawa secara emosional, dan isu itu bisa merepresentasikan kepentingan rakyat, kemudian untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu pertama, Caca. Yang kedua, sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi Presiden Joko Widodo, karena sungguh-sungguh beliau sangat konsentrasi. Urusan politik bagi Presiden Joko Widodo sudah selesai dengan dirinya. Seluruh waktu dan pikiran Bapak Presiden itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada kepentingan bangsa dan negara. Karena itu terus terang sangat kita sesalkan kalau urusan remeh-temeh begini. Ini kan pemegang saham tunggal Demokrat, ini kan Pak SBY. Beliau pasti tahulah bagaimana tata cara satu proses organisasi harus suksesi kepemimpinan dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya kira tidak terlalu arif menyikapi sikap-sikap politik seperti ini di ruang publik. Saya titipkan kepada Adinda untuk tolong sampaikan pesan Bang Ali ini kepada Bapak yang saya amat hormati ya, His Excellency Bapak Profesor Susilo Bambang Yudhoyono. Okay. Ini guru bangsa kita, ini orang hebat ini. Baik. Gitu Adinda. Ya. Sorry banget. Ya. Mas Herzaki, ini bagaimana kalau saya kutip kurang begitu bagus lah ya, hal yang remeh-temeh Pak SBY turun gunung angkat bicara soal ini, bagaimana? Jadi begini nih Caca, kita mesti lihat lebih besarnya dulu aja, bahwa kami Partai Demokrat sejak awal corona ada itu sudah sangat sibuk membantu Bapak Presiden, dan seluruh kader kami di seluruh Indonesia kita berkolaborasi. Kemudian juga ada arahan dari Ketua Umum yang baru Mas AHY, kita harus bantu masyarakat yang sedang kesulitan akibat COVID dengan program lawan corona, berbagi juga dan peduli ya, dengan sembako dan berbagai macam, dan sangat semangat nih kader-kader Partai Demokrat membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat yang terdampak. Ini mesti dilihat dulu nih satu hal ini. Kemudian yang kedua, di awal tahun ini pada saat ada bencana pun kami pun sedang sibuknya gitu, sedang sibuk kader-kader kami ini mengalirkan bantuan bencana ke berbagai daerah yang terdampak bencana. Tapi yang mengagetkannya di tengah istilahnya itu kami sedang sibuk membantu pemerintah dan juga kami sedang sibuk membantu masyarakat terdampak corona dan pandemi ini, tapi mendadak ada gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh segelintir mantan kader dan juga kader, serta ada bekerjasama dengan ya yang kita tidak perlu sebut lagi lah namanya gitu loh. Nah ini kan bagi kami ancaman besar bagi demokrasi ya, karena ini bagian dari abuse of power gitu.
Kemudian makanya apalagi mencatut nama Bapak Presiden, mencatut nama beberapa menteri segala. Iya. Sehingga kami lakukan yang namanya konferensi pers gitu. Tapi sebelum konferensi pers kan kami mengirim surat dulu kan kepada Bapak Jokowi kan, ketua umum kami, untuk katakanlah menyampaikan dulu agar beliau tahu dulu secara resmi dari kami. Jadi tidak ada lagi orang yang suka mengadu domba atau mencatut nama, oh kok Demokrat begini, oh kok Pak Jokowi begini. Enggak, kami lakukan tertulis, kenapa? Agar jelas dan terang benderang. Begitu juga kami lakukan konferensi pers agar jelas juga nih di sini menjadi pembelajaran bersama ada situasi seperti ini gitu. Nah kemudian ini kan semua masih dikelola oleh Mas Ahaye selaku ketum kami bersama dengan berbagai pengurus dan juga kader-kader gitu di daerah. Nah, tapi terus bergulir ini yang sangat kami sesalkan itu adalah kenapa kemudian Pak SBY memutuskan untuk turun tangan. Beliau ini kan sesepuh ya, pendiri Partai Demokrat juga. Beliau itu sangat menyayangkan melihat ada, mohon maaf banget, segelintir kader dan mantan kader yang kemudian membuat berita palsu tentang beliau mendukung KLB, itu satu. Kemudian membawa-bawa bahwa saya ini adalah pokoknya yang mantan kader atau kader yang saya ini pendiri, deklarator segala apa, karena itu saya berhak mengadakan KLB segala apa, kan bingung gitu. Kenapa? Karena di Demokrat sesuai ADART itu yang berhak adalah hanya satu ini. Kalau ada usulan dari Majelis Tinggi Partai, baru itu KLB bisa dilakukan. Sedangkan Ketua Majelis Tinggi Partai adalah Pak SBY dan Pak SBY tidak pernah sama sekali berniat untuk melakukan KLB. Yang kedua itu kalau didukung oleh 2/3 dari DPD ditambah setengah dari DPC dan harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai gitu. Sehingga sangat tidak mungkin sebenarnya ada KLB. Tetapi kok di lapangan fitnah-fitnah ini terus berjalan, seakan-akan KLB ini akan dipaksakan bukan lagi oleh pemilik suara yang sah, tetapi siapapun yang pernah punya jaket Demokrat atau punya KTA Demokrat, meskipun dia bukan pemilik suara yang sah, tapi akan dibuat quote and quote seakan-akan sebagai pemilik suara yang sah gitu loh. Nah ini buat memperjelas kenapa Pak SBY tampil, karena apa, lagi-lagi ini KLB yang punya hak itu adalah salah satunya adalah MTP. Disitulah beliau tampil. Sesaat lagi nanti saya mau tanya kepada Mas Panggi dan juga Bang Abalin, karena lah kalau tadi katakan Bang Abalin nggak ada pengaruhnya lah ke Presiden mengenai pernyataan dari Pak SBY. Apakah ada pengaruhnya untuk Pak Muldoko? Karena yang ngomong ini sekarang bukan lagi Mas Ahaye, Pak SBY, Mas Panggi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.